Selamat pagi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 10 Maret 2024. Ibadah pagi. Rom 1. Libur kantor gereja. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam rangka Hari Raya Nyepi dan awal puasa, kantor gereja akan libur pada hari Senin sampai Selasa, tanggal 11 sampai 12 Maret 2024. Kantor buka kembali hari Rabu 13 Maret 2024. Harap menjadikan perhatian. Rom 2. Kateksasi pranikah. Bagi saudara-saudari yang akan menikah untuk bisa mendaftar dan mengikuti kateksasi pranikah paling lambat 3 bulan sebelum menikah. Pendaftaran bisa menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Rom 3. Majelis yang akan habis masa bakti dan calon majelis baru. Sehubungan pada tanggal 30 Juni 2024, ada beberapa majelis yang habis masa baktinya, maka setiap kelompok pendaftaran dimohon mengirimkan calon majelis baru melalui majelis pembina di kelompoknya masing-masing paling lambat hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Warga jemaat dewasa aktif. 2. Sudah berkeluarga. 3. Memiliki kesaksian hidup yang baik. 4. Memiliki minat dan komitmen untuk melayani. Majelis yang akan habis masa bakti. 1. Bapak Heri Trilasmono Penetua. 2. Bapak Purwanto Diaken. 3. Ibu Susi Noviana Diaken. 4. Bapak Basuki Cahyo Diaken. 5. Bapak Agus Jatmiko Diaken. 6. Ibu Pratiwi Endah N Diaken. 7. Ibu Kristiorini Penatua. 8. Ibu Eni Krismastuti Diaken. 9. Bapak Unggul Trisulo Diaken. 10. Bapak Suroto Panatua. 11. Ibu Diah Rosmiati Diaken. Rom 4. Pendaftaran akan diselenggarakan pendaftaran pada ibadah Minggu 24 Maret 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Rimatan. Rom 5. Rangkaian acara Paskah dan Riyaya Unduh-unduh. 1. Ibadah Minggu Palma, Minggu 24 Maret 2024, ibadah pagi, siang, dan sore. 2. Kegiatan bakti sosial dan donor darah, Minggu 24 Maret 2024, pukul 10 WIB. 3. Ibadah perjamuan kudus, Kamis 28 Maret 2024, Diskot Putih, pukul 16 bahasa WIB bahasa Jawa, pukul 18 WIB bahasa Indonesia, pukul 20 WIB bahasa Indonesia. 4. Ibadah Jumat Agung, Jumat 29 Maret 2024, pukul 6.30 WIB bahasa Indonesia. 5. Ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 30 Maret 2024, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. 6. Ibadah Minggu Paskah, Minggu 31 Maret 2024, ibadah pagi, siang, dan sore. 7. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 9 Mei 2024, pukul 7 WIB bahasa Indonesia. 8. Persekutuan doa Pentakosta, Senin sampai Jumat, 13 sampai 17 Mei 2024, pukul 18 WIB.
9. Ibadah Riyaya Unduh-Unduh Sabtu 18 Mei 2024 pukul 18 WIB. 10. Ibadah Pentakosta Minggu 19 Mei 2024 ibadah pagi, siang, dan sore. Rom 6 Persembahan tanggal 3 Maret 2024. 1. Persembahan kotak putih Rp1.572.500. 2. Persembahan kotak merah Rp1.156.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional Rp2.275.000. 4. Perpuluhan Rp1.452.000. Persembahan istimewa Rp6.900.000. 6. Persembahan amplop Paskah Rp743.000. 7. Persembahan untuk komisi rimatan Rp2 juta. 8. Persembahan untuk komisi kesehatan Rp2 juta. 9. Persembahan untuk komisi peralenan Rp2 juta. 10. Persembahan untuk komisi pendidikan Rp1 juta. 11. Persembahan rebon Rp256.000. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Bapak Pendeta Sutomo STH Min dari GKJ Gondang Winangun. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bagaimana penyertaan Tuhan atas kita melalui berbagai tanda ajaibnya. Adalah baik bagi kita merespon tanda tersebut. Respon kita merupakan tanda ungkapan syukur. Saat ini akan kita nyatakan syukur melalui ibadah. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Mari bersama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 1. Dia Allah yang Maha Kuasa.
Dia, Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudari, kebaktian Minggu Prapaskah keempat ini terselenggara karena pertolongan Tuhan, pencipta semesta, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keserakahan telah mengubah wajah kehidupan manusia. Wajah manusia mestinya memancarkan citra Allah, akan tetapi oleh karena keserakahan manusia terkungkung dalam dosa yang membawa kepada kematian. Saat ini kita bersama akan merenungi tema pendosa menjadi pendoa. Melalui doa kita menyatu bersama Allah, mengganti keserakahan menjadi penyerahan dan merasakan dekapan kasih Tuhan Sang Sahabat sejati. Saudara-saudari, ketika dosa dibiarkan tertimbun dalam hati kita, beban berat terasa. Namun, Yesus penuh kebaikan kasih. Mazmur 32
Ayat 5 mengingatkan kita untuk terbuka pada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan secara litani. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dan kesalahanku tidak kusembunyikan.
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia, termasuk hamba-Nya. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni menjadi sahabat-sahabat bagi kehidupan. Inilah warta anugerah dari Tuhan, sebagaimana Injil Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heavenly Shalom Alae, Heavenly Shalom Alae, Heavenly Shalom Alae, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Alae. Mari kita berdoa. Rahmat pengampunan-Mu dalam Kristus melayakkan orang berdosa mendapat hikmat dan melakukan karya lebih baik. Ini yang hendak kami renungi bersama dalam ibadah ini melalui penghayatan sabda Tuhan. Hadirilah kepada kami semua oleh terang kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat dimampukan mengerti kehendak-Mu melalui pendalaman sabda dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang berdosa, hamba-Mu yang tidak sempurna, diperkenankanlah menjadi alat pewarta. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Sabda. Bacaan pertama terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati dengan jalan di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan
dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 107. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 3 dan disambung ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 disambung dengan 17 sampai 22. Kita akan membaca saling bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan siksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menguak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu bangka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan ditebusnya mereka, diluputkannya mereka dari tiang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bacaan kedua terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda abadi Tuhan. Bacaan Injil dikutip dari Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, 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 amin. Hosiana, 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 amin. Salam semuanya, saudara-saudari, berjumpa kembali dengan saya. Walau tadi malam saya sudah matur pada Pak Pendeta, mbok jani jenengan wae Mas. Yang khotbah ping 3 malah apik ngono ya. Gitu. Tapi Pak Pendeta malah diguyu aku gitu ya. Oke, kita berjumpa kembali. Ada gambar apa ini ya? Dilihat ya. Ya, tema kita kan pendosa menjadi pendoa. Ini ada gambar apa ini? Silakan dilihat. Lanjut, ya. Kubu. Cantik. Indah.
Ya. Tuh. Satu lagi Mas kupune Mas. Ya. Anggun, cantik, indah. Ada yang takut kupu-kupu? Ono sing gila karo kupu-kupu? Jijik karo kupu-kupu? Semuanya senang pada kupu-kupu. Kecuali satu, kupu-kupu malam. Ya. Tahu nggak bahwa yang indah ini ternyata tidak berasal dari yang indah. Yang cantik, yang anggun, yang warnanya menarik itu tidak berasal dari yang menarik. Tetapi dari ini, silakan Mas, berikutnya. Gila nih jijik tak tinggal melayu. Ono sing ngerti ular wis mlayu dhisik. Jadi gila nih jijik lah. Asalnya ya dari itu. Itulah yang indah tidak selalu berasal dari indah. Dari yang gila nih jijik. Gambar selanjutnya. Tidak perlu diterangkan, ini sudah jelas ya. Bahwa kupu-kupu yang indah itu dari ular Jawa ya, bukan ular Indonesia ya. Dari ulat. Tetapi ia sadar, aku ki gilani, aku ki jijiki, aku ki gateli. Dia menyadari jeleknya, eleke, wis lah. Gen aku maedai tak noto awakku. Tak topo secukupnya. Jadi entung. Pirang jam itu kira-kira? Ya? Ora jam lho, ki berhari lho. Berhari-hari. Tidak instan. Dia mengolah menjadi baik, tidak ujuk-ujuk dumadaan instan. Dia memproses dirinya. Tak renung ke aku gateli gilani jiji. Gen dadi rodok enak. Dadi entung, ana sing seneng entung jati ya. Ngoyak tekan Mbah Jirak Gunung Semanu Gunung Kidul itu ya. Bapak saya suka itu ya, entung jati tim. Warung Mbah Jirak Semanu sana, ya. Tetapi entung ini juga menyadari aku wis ono paedahe, wis ora meneh jijiki, tetapi ya aku ingin menjadi lebih berguna lagi. Bertapalah ia beberapa waktu lamanya dan jadilah kupu-kupu. Ini proses. Orang yang memproses diri dari kehinaan dengan sungguh-sungguh menyadari keberdosaannya, dia akan menjadi hebat. Ya. Dia akan diubah dari yang beraib menjadi yang mendatangkan kemolekan, keindahan. Berikutnya Mas. Kira-kira preman ini ya. Orang yang penuh tato. Image kita, gambaran kita siapa mereka itu? Orang ini macam ini. Hah? Pam. Apalagi nih? Hah? Gali gitu ya. Gali gitu ya. Itu gali. Ya, uripe mesti terang genah gitu ya. Wis ora tahu ya ngepil, minum dan mabuk ya. Tidak hanya minum tapi mabuk sampai mabuk itu ya. Ini. Lanjut Mas. Tahu nggak dia? Itu. Dia pendeta. Mas Agus Sutikno, pendeta GPD di Semarang yang 6 tahun silam menjadi terkenal, menjadi viral. Bahwa ia mantan preman, hidup di jalanan, ngepel, narkoba, macam-macam dia lakukan di dalam penuh kejahatan. Yang ngentong ke awake. Ya. Lalu ia menjadi kupu-kupu yang luar biasa, menjadi pendeta yang hebat, melayani anak jalanan, melayani orang-orang tersingkirkan. Ya, ia bahkan mendirikan sebuah yayasan hati bangsa yang melayani orang-orang terlantar, pekerja seks dan semacamnya. Dia teguh, kuatkan, dia dandani bersama-sama menjadi orang-orang yang berguna. Tempe bosok iki ana gunane ra? Kuwi bosok lho. Kuwi bosok lho kuwi. Ning sedep to. Lodeh ana tempe bosoke jare enak. Sambal tumpang enak gitu ya. Kuwi bosok. Belum tentu yang bosok ki ana gunane.
Bila itu difungsikan secara maksimal, sing gila tempe bosok dibuang, sing ngerti tak nggone masak letok, tak nggone nambahi lodehku tambah. Waduh, rasane sedep. Ini yang mau saya katakan saudara, bahwa ketika orang menyadari keberdosaannya, mengolahnya, mencari rahmat Allah, dan memfungsikan dirinya menjadi baik, dia akan berubah menjadi senajan to wis tau bosok, ning kaya bosoke tempe. Lanjut Mas. Itu ya hanya sampai di sini gitu ya. Pendosa bisa menjadi pendoa. Maksud saya, ketika seseorang menyadari, menghayati keberdosaannya, mencari rahmat Allah, aku ki sopo, orang ini akan lebih menikmati berkat Allah dan lebih rela membagi berkat Allah. Ada tembang Jawa Grimingan ketawang Mas Kumambang. Aduh Rama, menawi pareng tuwong niki wal saking ambo awetuhu awrat yekti lamun ketah ambo songgo. Itu doa Yesus di Taman Getsemane. Bukan melambangkan Yesus yang menderita, tapi menggambarkan dosa umat manusia yang akan mendapat hukuman yang sangat berat seperti Yesus menanggung salib. Sangat berat hukuman dosa itu. Sehingga orang yang ngangget tembang kidung menika wau betul-betul memasuki suasana Getsemane itu. Dan dia pernah berbuat dosa. Ketika saya tanya, Pak, kok anggitanipun indah sangat. Mergo aku ngalami dosa. Nek aku ora ngalami mungkin aku nyanyi sak penake, aduh Gusti nyuwun ngapura cukup. Tapi karena aku nyalami, aduh Gusti menawi pareng tuwong niki. Karena merasakan. Nah pada masa prapaskah ini mari kita menghayati betul. Saya pun orang berdosa. Orang berdosa. Orang berdosa. Bahkan ketika melihat keberdosaan kadang-kala mau naik mimbar pun sempat juga merasakan Gusti yang memantes kawula. Tetapi mari kita melihat dalam bacaan kita di Bilangan, orang Israel yang hanya ingin dimanjakan Tuhan, dipelihara Tuhan, dikepenake, perjalanan ditokke, nyeberang Tiberia diselamatkan, diberi pemimpin hebat Musa, diopeni roti mana ya, nggak puas. Kok luwih rekoso bang ini Mesir, nyalahke Musa, nyalahke Gusti Allah. Itu keberdosaan yang tinggi. Orang yang mencari kepenake dhewe lan sak kepenake dhewe. Menyalahkan orang-orang di sekitarnya, menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan orang-orang yang mendampinginya. Musa memperingatkan kepada Tuhan, dirikan ular tembaga. Orang yang ada ular yang memakut mereka karena dosa-dosa itu. Ular berpisah, ular teduk. Supaya mereka bertobat, buatlah ular tembaga, dirikan di situ. Ketika umat melihat ular itu mengakui dosanya, aku menyembuhkan, aku melepaskan. Dan itu yang terjadi. Di kitab Pemazmur ada 4 kelompok orang yang mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Para pengembara yang tersesat di padang gurun ayat 4-9. Para tahanan yang dilepaskan. Orang-orang sakit yang disembuhkan. Para pelaut yang diselamatkan dari badai laut. Merasakan sakmono to Gusti murah paduka.
Siapa aku ini kau selamatkan? Sehingga mereka menyadari, aku ini layak dibuang, tapi kok Tuhan memberkati, Tuhan memakaiku. Ia menjadi berfungsi maksimal. Dalam Efesus, orang diposisikan di dua kehidupan. Satu di dalam Kristus, dua di luar Kristus. Di dalam Kristus mendapat berkat, di luar Kristus mendapat murka Allah. Paulus tandaskan, mana kamu pilih? Apakah berkat Allah hanya untuk orang yang tidak berdosa? Paulus katakan tidak. Orang yang pernah berdosa, tetapi bertobat, mencari kemurahan Allah, menyadari keberdosaannya. Kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Luar biasa. Bukan karena kamu tidak berdosa, tapi oleh kasih karunia, beda loh. Walaupun kamu berdosa, menyadari dosamu, datang kepada Tuhan, Allah memakaimu lebih daripada itu. Oleh karena itu Tuhan memakai orang-orang yang punya pengalaman jelek pun menjadi sesuatu yang indah. Mungkin kita tidak membayangkan ya lagu itu. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Lagu itu ya. Ayem ning Gusti Yesus. Lagunya anggun, indah, enak. Siapa sing nulis? Ngarang. Fanny J. Crosby. Siapa dia? Orang buta. Anak buta sejak 5 tahun dia sakit, berobat, semakin rusak. Ketika ia buta, loh, kok Tuhan tetap memelihara aku? Dia rasakan berkat Tuhan. Tidak fungsianku tidak berarti aku tidak berfungsi apa-apa. Harus fungsi, harus guna. Ciptaan lagunya luar biasa. Cari lagu-lagu yang Fanny J. Crosby. Pasti lagunya wena, api, nyenengke. Kupu-kupu. Padahal dia kayak ular mau nih, kayak ulat gitu. Orang yang seperti berguna. Injil, kuatkan kita. Tandaskan kita. Bahwa di dalam Allah kasih dinyatakan di dalam Yesus. Ketika orang berada dalam dosa, dia takut keterang itu karena ketok elek ketok dosanya. Tapi orang benar berani tampil tanpa malu. Bukan berarti siapa yang boleh tampil, apakah hanya orang benar? Enggak, orang yang bersalah, orang yang berdosa, tetapi memproses dirinya, mengakuinya. Dan ia fungsikan kembali, maka ia berani berjalan dalam jalan terang. Maka jangan katakan dan jangan hakimi orang jatuh dalam dosa. Kowe kuwi golongane setan. Kowe layak dihukum. Kowe rano pahit-pahit. Ya, maaf. Orang mungkin bisa katakan double elek. Orang berdosa sering katakan, kamu kayak ngono kuwi. Cobalah, mari beri kesempatan dia mengubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan mari kita juga menciptakan di sekitar kita suasana rahmat ini. Suasana GKJ yang berpastoral transformatif itu suasana gereja yang Kristus hadir. Yang memaafkan, mengampuni, memulihkan. Maka semua orang siapapun kita akan berfungsi maksimal. GKJ Jebres ini akan ada kupu-kupu luar biasa. Walaupun dia dari entong, ya, dari ulat, dari yang mungkin tidak layak menjadi sesuatu yang bisa berfungsi maksimal. Apresiasilah orang yang mengubah fungsinya. Bahkan seorang yang berdosa sekali, ketika ia menyadarinya dan diberi kesempatan, diapresiasi baik dalam pertobatannya, ia akan menjadi kupu-kupu, akan menjadi pendoa yang hebat. Pendosa menjadi pendoa. Sehingga ia tidak hanya mengatakan, duh Gusti, kula dosa. Tapi dia akan berani mengatakan, nanging ampun ngantos pikajeng mami. Mungo karseng paduka Gusti ingkang kelampah. Kawula menika sinten dene paduka ageng. Dan ketika orang lain melihat, dulu dia seperti apa? Lihatlah dia dulu. Dan lihatlah dia sekarang. Bertato menjadi pembawa berkat.
ulat menjadi kupu-kupu. Selamat memproses. Kalau mungkin kita pendosa, berproseslah, maka kita hadir menjadi pendoa. Amin. Satu untuk kita semua. Ketika kita lemah, Yesus tidak melemahkan kita. Ketika kita rendah, Yesus tidak merendahkan kita. Ketika kita tidak terpakai, Yesus tidak meninggalkan kita. Ia rela menjadi kawan sejati kita. Mari kita kumandangkan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, siapa boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan berjuang berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah, Yesus mau menolong kita. Naikkan doa padanya. Biar kawan Yesus kawan yang bakal, Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala rahmat kemurahan-Mu. Siapakah kami? Engkau hadir, menyederhanakan, merendahkan, bahkan menghambakan diri-Mu. Membersamai kami orang berdosa mendapat rahmat pengampunan. Terpujilah Kristus yang maha memelihara, maha mengampuni. Sabda-Mu kiranya mengangkat kami dari keterpurukan dan mengangkat sesama kami. Kami berfungsi dan mereka berfungsi. Terimalah syafaat kami. Kami berdoa untuk para orang-orang yang merindukan berkat-Mu secara khusus karena kelemahan tubuh mereka. Terlebih Ibu Hadi Sunario di CPS 3 yang juga berniat akan beribadah, namun jatuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Demikian juga saudara-saudari kami yang lain. Ibu Kinem dari CPS 13, Bapak Budi Adi dari CPS 09, Ibu Adi Siswanto dari CPS 03,
dan Bapak Agus Parianto dari JPS 02. Dan semua orang-orang dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan kuatkan menjalani, lebih dari itu Tuhan pulihkan. Beri keluarga yang menyayangi, mengasihi dan merawat mereka. Orang-orang yang sakit iman Tuhan pulihkan. Sakit ekonomi dibangkitkan, punya semangat gairah, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbangkit kembali dari keterpurukan, kegagalan-kegagalan, menata berkat-berkat Tuhan. Orang-orang yang sakit cinta kasih Tuhan pulihkan. Hubungan keluarga yang retak Tuhan sambung, Tuhan pulihkan. Biarlah kami menikmati kehidupan yang makin mencintai. Ingatlah keluarga kami, baik yang bersama-sama ataupun yang dirantau. Dan kami yang merantau di Solo ini dari tempat asal kami masing-masing. Untuk berbagai hal, baik studi, baik bekerja atau hal lain. Berkati semua. Agar kami pulang dan saudara kami pulang membawa berkat-berkat-Mu. Makin menyejahterakan hidup kami. Hadirlah di gerejamu di sini. Berkati dalam rangkaian masa prapaskah, paskah dan kelak menuju juga ke masa Pentakosta. Dan berkati semuanya. Seluruh rangkaian kegiatan gereja menjadi alat menguatkan iman dan mengubah, membangun pola pikir, gaya hidup dan perilaku yang makin berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar kami bergiat, tapi kami berproses mengubah tata hidup yang makin berkenan kepadamu. Yang berdoa, kerinduan hamba-hamba Tuhan yang ditambahkan menjadi majelis gereja di GKJ Jepres ini, Tuhan berkati agar makin banyak warga gereja berkerelaan melayani Tuhan. Dan Engkau layakkan melayani Tuhan di gereja. Dan berkati para pelayan-Mu yang sedang dan masih melayani. Agar mereka mempunyai cinta yang kuat kepada Yesus. Kasih yang kuat kepada jemaat. Semangat pengorbanan, kekompakan bersama-sama. Dan kerelaan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan mungkin harta benda mereka. Untuk kemuliaan. Yang berdoa Bapa, untuk setiap orang-orang yang melayani-Mu dalam bentuk apapun di wilayah, di ibadah gerejawi, di kegiatan wilayah, kegiatan gereja, apapun posisi dan peran mereka. Berkatilah. Seperti ibadah hari ini, para pemandu pujian, organis, operator LCD, among tamu, persembahan, dan semua orang yang berkarya pelayanan, baik lektor dan semua orang diberkati Tuhan. Karena itu pelayanan. Layakkan kami orang-orang yang mungkin merasa gak pantas, gak layak. Bahwa kami Engkau ubah menjadi pendoa, menjadi pelayan dari pendosa kami. Hadirlah dalam negara dan bangsa kami. Beri hidup damai, sejahtera dan adil. Pasca pemilu pulihkanlah kami dari ketegangan-ketegangan tertentu. Satu padukan kami untuk dewasa menata Indonesia ke depan. Masyarakat di desa kami, di lingkungan kami, Tuhan berkati agar kami rukun damai, hidup bermasyarakat dengan baik pula. Terima kasih Bapak, ini sebagian dari syafaat kami, Engkau kabulkan. Dan ingatlah akan kekhususan hidup kami, yang mungkin kami berulang tahun pernikahan, berulang tahun kelahiran, berulang tahun momen-momen indah dalam hidup kami. Berkati kami bisa menikmati kebahagiaan. Setiap ucapan dan doa dari sesama kami dikabulkan Tuhan menjadi doa yang menyejahterakan kami. Tetapi mungkin juga hari-hari ini menjadi hari pengenangan akan rangkaian perjuangan kami. Sadarkanlah kami dapat bersyukur bahwa Engkau mengubah air mata menjadi permata. Engkau mengubah air mata menjadi mata air berkat. Engkau mengubah kedukaan menjadi kesukaan. Dan Engkau bisa mengubah hina nista menjadi kencana, menjadi mutiara ketika kami memulainya. Terima kasih Bapa, kabulkanlah doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan penuh syukur kita sudah mempersembahkan syukur di awal ibadah
dan telah kita masukkan di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengucapan syukur kita. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan di dalam doa, mari saya antarkan. Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Dan saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan dengan penuh sukacita kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sutomo. Biarlah kami semua menjadi pendoa-pendoa-Mu yang luar biasa. Bapak yang penuh kasih, saat ini kami telah memberikan persembahan di awal ibadah, baik itu persembahan mingguan, bulanan, operasional, persepuluhan, istimewa, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Allah sendiri yang memberkati, mengkuduskan, dan dapat menjadi sarana pelayanan di gereja-Mu GKJ Jebres tempat ini, dan di lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang boleh mengelola persembahan ini. Berilah kerahan hati dan kejujuran dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan undur dari tempat ini untuk kami dapat kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, perjalanan kami, dan juga dalam setiap keseharian kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan pada kami doa Bapa kami. Surga, di kudus.
Jika jiwaku berdoa, kita kumandangkan dengan berdiri. Hitung Keesaan 676. Umat Tuhan, mari kita mengingat kembali pengakuan iman percaya kita bersama dengan seluruh orang beriman di segala abad dan tempat dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.